Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Saya dari kelompok 5, yaitu terdiri atas 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ari Juanda. Yang kedua Tria Ginda Agustin, dan yang ketiga yaitu Sartika. Yang mana di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang commercial paper. Yang pertama yaitu Tria Ginda Agustin. Kepada Tria Ginda Agustin kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ginda Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi commercial paper serta keunggulan dan kelemahan commercial paper bagi perusahaan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi commercial paper. Commercial paper atau surat berharga komersial adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank dan perusahaan yang berkapitalisasi besar. Biasanya, instrumen ini tidak digunakan untuk investasi jangka panjang, melainkan digunakan untuk inventaris atau pengelolaan modal kerja. Biasanya, instrumen ini dibeli oleh lembaga keuangan dikarenakan nilai nominalnya yang sangat besar bagi investor perorangan. Dan instrumen ini juga termasuk ke dalam investasi yang sangat aman, sehingga imbal hasil dari surat berharga komersial ini juga rendah. Commercial paper atau surat berharga komersial di Indonesia diartikan sebagai suatu obligasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo 1 bulan sampai 1 tahun yang diberikan kepada investor yang mempunyai uang tunai untuk sementara waktu. Ada 4 macam bentuk dasar surat berharga komersial atau commercial paper. Yang pertama, surat sanggup bayar. Yang kedua, cek. Yang ketiga, deposito. Yang keempat, wesel accept. Nah, ada 2 cara dalam penerbitan surat berharga komersial ini. Yang pertama yaitu penerbitan secara langsung yang diberikan kepada investor yang memiliki pinjaman tetap dalam jumlah besar, yang lebih ekonomis dibandingkan dengan menggunakan pialang investasi. Yang kedua ialah penerbitan secara tidak langsung, yang mana dijual kepada pialang, kemudian pialanglah yang memperdagangkan di pasar uang. Pialang adalah individu pekerja atau perantara jual beli saham secara online. Selanjutnya, ada beberapa syarat-syarat di dalam penerbitan surat berharga komersial atau commercial paper. Yang pertama yaitu berjangka waktu 270 hari. Yang kedua, diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dalam pasal 1 angka 9. Yang ketiga, mencantumkan beberapa hal. Pertama, di dalam surat terdapat kata-kata sanggup. Yang kedua, janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, penetapan hari bayar. Keempat, penetapan pembayaran. Kelima, yaitu nama pihak yang membayar atau nama penggantinya. Yang keenam, tempat dan tanggal surat sanggup diterbitkan. Yang ketujuh, tanda tangan penerbit. Nah, selanjutnya ada beberapa keuntungan dan kelemahan commercial paper ini bagi beberapa pihak. Yang pertama, keuntungan commercial paper bagi alternatif pendanaan. Pada umumnya, commercial paper memberikan tingkat bunga lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga modal kerja. Yaitu keuntungan commercial paper bagi investor. Yang pertama yaitu jangka waktu yang sangat fleksibel. Yang kedua, tingkat risiko pasar yang lebih rendah. Yang ketiga, pendapatan bunga yang relatif lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu kelemahan dari commercial paper atau surat berharga. Satu, sebagai investasi dan pendanaan, di mana tidak adanya aset perusahaan sebagai jaminan. Yang mana apabila perusahaan dilikuidasi, maka kedudukan perusahaan hanya berada di atas modal pemegang saham. Kelemahan bagi investor adalah adanya dominasi dari pasar dan investasi bersifat jangka pendek, terutama bagi surat berharga komersial atau commercial paper yang tidak diberi peringkat. Sekian dari penjelasan saya tentang definisi serta keunggulan dan kelemahan dari commercial paper atau surat berharga komersial. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu Sartika. Kepada Sartika kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi contoh surat berharga komersial.
nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank untuk membiayai kegiatan tertentu. Surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. Pada saat ini, lebih dari 1.700 perusahaan di Amerika yang menerbitkan surat berharga komersial ini, di mana lembaga keuangan merupakan penerbit yang terbesar di mana berdasarkan data tahun 1990, lembaga keuangan ini menerbitkan 75% berharga komersial yang beredar dan sisanya 25% adalah diterbitkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan, utilitas publik, industrial, dan industri jasa. Keterlibatan perbankan dalam perdagangan komersial paper adalah dalam peranan sebagai yang pertama, pengatur penerbit yang berfungsi sebagai pengatur rencana penerbitan komersial paper. Yang kedua, penerbitan yang berfungsi untuk melakukan pengabsahan sejak komersial paper jatuh tempo. Yang ketiga, agen pembayaran yang berfungsi untuk melakukan pembayaran sejak komersial paper jatuh tempo. Yang keempat, perdagangan efek yang berfungsi sebagai perantara antara penerbit dengan pemodal, serta untuk mengusahakan penjual dan atau pembelian komersial paper. Yang kelima, pemodal yang berfungsi sebagai pembeli komersial paper. Selanjutnya yaitu kepada Ari Juanda. Kepada Ari Juanda kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Juanda. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis komersial paper. Yang pertama yaitu wesel. Wesel merupakan surat yang membuat kata wesel di dalamnya, diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat. Yang kedua yaitu surat sanggup. Surat sanggup merupakan surat berharga yang membuat kata accept atau promise dan penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut atau penggantinya. Yang ketiga yaitu adalah cek. Cek merupakan di dalamnya terdapat kata cek. Artinya penerbit memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut di dalam cek tersebut. Yang keempat yaitu kwitansi. Kwitansi merupakan suatu surat yang diberikan tanggal dan ditandatangani oleh penerbitnya terhadap orang yang ditunjuk. Dan yang kelima yaitu surat deposito. Surat deposito merupakan surat simpanan dalam bentuk deposito yang bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah ilmu bagi kita semua. Namun apabila ada kesalahan, kami mohon maaf lahir dan batin. Hanya itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.